Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Samuel Setiawan. Di video kali ini, saya akan mewawancarai salah satu pemilik hotel di Kota Magelang, sekaligus dipercayai sebagai pengurus pariwisata di Kota Magelang. Kalian penasaran kan? Yuk, tonton terus video ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi Hamdani, umur 57 tahun. Di sini saya di bidang pariwisata sebagai ketua BPC PHRI Kota Magelang. Saya juga dipercaya oleh teman-teman sebagai Korwil PHRI wilayah Kedu dan juga pengurus BPD PHRI Jawa Tengah. Wah, sangat penting sekali ya. Karena di sini tempat wisata di Kota Magelang sangat tidak begitu banyak. Kita tidak punya pantai, tidak punya gunung, tidak punya bandara, tidak punya stasiun kereta api, sehingga apa yang ada di Kota Magelang ini, khususnya saya sebut sebagai Gunung Tidar katakanlah, dengan Taman Kiai Langgeng, dengan sentra kuliner, museum, ini sangat membantu perekonomian di Kota Magelang. Karena pariwisata ini multi efek player ini sangat besar. Karena satu objek wisata yang laku, otomatis penyangga-penyangga sebelahnya mulai warung makan, tukang rokok, tukang becak, ojek, taksi, itu akan sangat pengaruh sekali. Jadi sangat pengaruh sekali keberadaan tempat objek wisata dimanapun itu berada untuk suatu daerah. Karena multi efek playernya sangat besar sekali. Baik, khususnya pandemi nih ya, kita berbicara dulu pandemi ya. Kalau pandemi karena sudah 2 tahun ini melanda negeri kita, tentu pariwisata di Kota Magelang pun tidak luput dari keterpurukan pandemi, karena tentu saja wisatawan tidak ada baik lokal maupun mancanegara. Sedangkan secara luas, secara umum di Kota Magelang, keterbatasan kita di bidang sumber daya alam. Di sini Kota Magelang memang tidak ada sumber daya alam, seperti yang saya katakan, tidak ada bandara, stasiun kereta api, gunung, pantai katakanlah tidak ada. Maka kita harus berupaya sendiri menciptakan apa yang ada di Kota Magelang menjadi sesuatu yang menarik, sehingga dapat kita katakan apa yang memang minim bagi kita harus bisa kita sulap menjadi keberhasilan kita. Jadi kekurangan kita jadikan kelebihan kita. Baik, di Kota Magelang karena kota kecil ya, hanya ada 3 kecamatan. Unggulan Kota Magelang ada 2. Yang pertama Gunung Tidar, yang kedua Taman Kiai Langgeng. Gunung Tidar merupakan pakunya tanah Jawa, jadi betul-betul suatu histori di situ, dan sekarang sudah berubah status menjadi kebun raya, sehingga saya percaya akan menjadi daya tarik bagi Kota Magelang. Dan di atas Gunung Tidar sudah dibangun oleh Presiden Jokowi, yaitu monumen tanah air. Jadi yang pertama adalah Gunung Tidar, sekarang jadi hutan kota, menjadi kebun raya, dan satu-satunya paru-paru kota yang ada di Indonesia hanya ada di Kota Magelang. Lalu yang kedua Taman Kiai Langgeng, sekarang sudah menjadi TKL Eco Park, yang menjadi tempat hiburan untuk pendidikan, camping, kuliner, dan lain sebagainya. Jadi ada 2 objek wisata yang jadi unggulan Kota Magelang sekarang, itu satu Kebun Raya Gunung Tidar, dan satu lagi Taman Kiai Langgeng Eco Park. Tadi sudah saya sebut unggulan untuk Kota Magelang ada 2 ya. Satu Kebun Raya Gunung Tidar, yang kedua Taman Kiai Langgeng Eco Park. Peran masyarakat sangat besar untuk keberhasilan kedua tempat objek wisata itu, karena di sini perlu adanya pembangunan kultur daripada budaya masyarakat di dalam menerima para wisatawan. Contohnya, mereka harus betul-betul memperhatikan sabta pesona para masyarakat itu, kebersihannya, penampilannya, senyum, sapa, ramah, sopan, termasuk kenangan, sehingga diharapkan untuk masuk ke objek wisata tentu akan melewati rumah-rumah penduduk. Lah, rumah-rumah penduduk itu diharuskan untuk dapat berhias, bertata, sehingga untuk masuk ke objek wisata tidak tampak kumuh, kotor, dan lain sebagainya. Jadi sangat besar sekali partisipasi daripada masyarakat sekitar objek wisata. Sedangkan di sini untuk yang dari pemerintah
sendiri. Juga tidak kalah pentingnya, pemerintah juga perlu membuat regulasi, aturan untuk objek wisata tersebut sehingga para wisatawan nyaman di situ, tiket masuk tidak mahal, ada area parkir, ada UMKM center dan lain sebagainya. Jadi perlu memang kolaborasi antara pemerintah sama masyarakat di dalam mengelola objek wisata itu. Karena objek wisata itu kalau laku, maka masyarakat sekitar akan dapat manfaatnya, termasuk pemerintah dalam hal ini pajak pendapatan asli daerah. Ya, saya pribadi tidak setuju ya. Kenapa? Candi Borobudur adalah candi peninggalan untuk umat Buddha. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau umat Buddha sendiri ke Candi Borobudur apa ya harus bayar segitu? Seharusnya mungkin lebih bijak lagi, khusus kalau saya pribadi pendapat saya, untuk umat Buddha atau simpatisan umat Buddha yang untuk masuk ke candi betul-betul diberikan dispensasi. Sedangkan untuk yang non umat Buddha bisa diatur, misalnya tidak sampai naik ke puncak, cukup di ring 1 di bawah, karena bagaimanapun juga Candi Borobudur adalah warisan dunia yang ada di di Kabupaten Magelang yang harus kita jaga, kita lindungi, jangan sampai nanti overload pengunjungnya. Saya setuju aja dibatasi, tetapi khusus kalau orang Buddha bagaimana? Nah, ini simpatisan agama Buddha atau yang beragama Buddha kalau masuk harusnya tidak bayar, itu mengitu candinya mereka. Nah, tetapi kalau wisatawan mungkin kalau 750 tentu saya tidak setuju, karena itu justru akan mematikan pariwisata, khususnya yang masyarakat sekitar dan candi itu. Lebih baik diatur bijak, untuk naik ke candi harus yang beragama Buddha atau simpatisan Buddha, dan masyarakat baik Wisnu maupun mancanegara cukup di ring 1 di bawah saja, atau paling tidak 2 tingkat atau 3 tingkat cukup, tidak perlu sampai yang tingkat paling atas. Mungkin diatur dengan win-win solution seperti itu bisa, saya kira. Saya sebagai Ketua PHRI Kota Magelang memiliki harapan khususnya kepada pemerintah dan umumnya pada masyarakat. Mari kita lestarikan tempat wisata yang ada di Kota Magelang, Gunung Tidar, TKL Ecopark dan lainnya, ada museum dan lain sebagainya dengan benar, dan kita jaga kelestariannya, dan kita betul-betul menjaga betul sabta pesona untuk para wisatawan baik Nusantara mancanegara. Karena sekali lagi saya katakan, pariwisata adalah mempunyai multi efek player yang sangat besar, baik di mata pemerintah untuk pendapatan pajak maupun masyarakat untuk income ekonomi masyarakat setempat. Betul-betul sangat harus kita jaga apapun itu dengan sabta pesona, sekali lagi dengan semangat sabta pesona untuk tamu baik wisatawan mancanegara maupun Nusantara. Sekali lagi bravo pariwisata, maju terus pariwisata. Terima kasih. Kesimpulan dari video wawancara ini adalah Kota Magelang ini hanya memiliki sedikit daya tarik wisata yang ada. Tetapi dengan adanya dorongan kemauan dari masyarakat dan didukung oleh pemerintah, maka daya tarik wisata yang ada di Kota Magelang ini tetap berjalan dengan lancar dengan memanfaatkan pariwisata yang ada seperti alun-alun Kota Magelang, Taman Wisata Kiai Langgeng, dan juga Gunung Tidar. Sekian video wawancara ini, saya pamit undur diri dan terima kasih.